bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Oke. Nah, Pak, serangkaian kegiatan kita rencananya pada hari ini mengadakan praobservasi ya, Pak ya, Ya, betul, ya. sebelum melakukan kegiatan supervisi di kelas nantinya. Nah, Iya. sudah siap Bapak untuk observasi hari ini? Alhamdulillah siap, Bu. Oke, baik. Untuk observasi hari ini, Bapak rencananya mau menggunakan materi apa ya, Pak? Sesuai dengan program yang telah saya bikin, rencana saya pada hari ini akan memberikan materi layanan tentang komunikasi efektif. Oke. Iya, Pak. Nanti kita laksanakan di kelas 10E9. Oke, layanan ya Pak ya, di kelas 10 9. Nah, apa saja kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti di kelas? Dalam kegiatan ini yang menjadi tujuan pembelajaran bagi kami adalah di mana secara umum siswa ini, murid-murid kita ini bisa dapat berkomunikasi secara efektif baik dengan guru, teman-teman di dalam kelas maupun di lingkungan masyarakat. Itu secara umum tujuannya. Secara khusus siswa ini dapat mendapatkan komunikasi yang efektif dalam belajar sehari-hari dan dalam bergaul mereka sehari-hari. Oke, baik ya. Berarti bagaimana kita memunculkan agar mereka bisa berkomunikasi dengan baik ya Pak ya? Dengan baik dan efektif. Oke. Nah, dari materi dan tujuan tadi, kira-kira Pak, pengembangan proses pembelajaran bagaimana nanti yang akan Pak kembangkan di kelas? Rencana saya akan melakukan pembelajaran sesuai dengan kondisi mereka, di mana pembelajaran sesuai dengan keadaan kita. Saya akan melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi dengan berbasis keterampilan sosial emosional. Oke, berdifferensiasi yang seperti Bapak maksud itu bagaimana Pak? Diferensiasi di mana saya akan memberikan beberapa media nanti tentang komunikasi ini. Yang pertama untuk kontennya mungkin saya akan memberikan nanti penjelasan materi melalui layar informasi, memutarkan video, dan kita akan menganalisis nanti video itu dengan anak-anak kita nanti di dalam kelas. Oke, berarti berdifferensiasi konten dan produk nantinya Pak ya? Ya, termasuk proses juga ya. Berarti ketiga Pak pakai hari ini? Insyaallah. Mantap Bapak ya. Oke, berarti 3 diferensiasi yang Bapak gunakan pada hari ini. Kemudian KSE-nya terintegrasi dalam proses pembelajaran ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Nah, langkah-langkah pembelajaran bagaimana yang nanti akan Bapak terapkan di kelas? Langkah-langkahnya seperti biasa Ibu. Yang pertama, seperti biasa kita mengucapkan salam dulu. Kemudian kita ajak anak-anak kita berdoa. Kemudian kita bina hubungan baik, hubungan yang harmonis, hubungan baik dengan menanyakan kabar mereka atau bagaimana kondisi mereka pada saat itu. Kemudian kita melakukan presensi tentang kehadiran mereka. Kemudian kita menjelaskan tujuan layanan yang akan dicapai. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian di dalam proses nanti kita akan melibatkan mereka Bu, sehingga terjadi interaktif antara kita dan siswa, sehingga pembelajaran kita berlangsung dua arah dan meriah gitu. Oke. Kemudian kita akan melakukan evaluasi mungkin beberapa evaluasi proses kan nanti, di mana dalam proses kita lakukan itu di dalam nanti. Berarti nanti itu akan tercipta kolaborasi yang baik antara siswa dan guru ya Pak ya? Oke, semoga berjalan dengan lancar nanti itu Pak. Kemudian Pak, dalam pelaksanaannya nanti, media apa saja kira-kira Pak gunakan? Seperti biasa Ibu, kita menggunakan media-media yang biasa saja. Kita akan menggunakan HP itu zaman saya dulu itu Bu. Ya kita mungkin akan menggunakan Infocus, laptop, ya. Kemudian ada beberapa media yang biasa. PowerPoint sepertinya Pak? Ya, itu ya. Video dan PowerPoint juga ada. Oke, berarti memang difasilitasi siswanya ya Pak ya, bahwasanya tidak hanya sekedar kita menampilkan tulisan di papan, tapi kita juga menampilkan melalui video. Jadi bagi anak yang audiovisual, yang visual juga bisa mereka itu menelaah sendiri, oh ini seperti ini loh materinya, seperti itu. Bapak fasilitasi mereka. Ini kan dalam rangka kita mengakomodasi gaya belajar mereka juga Bu. Iya, itu benar tuh Pak. Jadi sehingga anak-anak yang auditori bisa paham, anak-anak yang audio juga sama anak-anak yang estetik pun nanti kita libatkan di dalam terlibat aktif langsung mereka dalam kegiatan kita. Bagus itu Pak, karena Bapak memfasilitasi mereka ya Pak ya. Oke, mantap Bapak. Kemudian dari sekian media, model apa kira-kira Bapak gunakan nanti itu? Model pembelajarannya? Kok
cloning ya? Bisa mungkin di samping itu juga mungkin bisa itu juga bisa. Kemudian base learning apa? Problem. Ya, ya. Oh iya, biasanya mereka itu ya Pak ya, karena kebetulan Bapak jurusan bimbingan konseling. Oke, nah yang terakhir nih Pak yang mau saya tanyakan, hambatan apa kira-kira yang nantinya akan terjadi ketika proses pelaksanaan? Kalau prediksi saya seperti biasa juga Bu. Yang pertama, tidak semua siswa kita mampu terlibat aktif dalam proses kegiatan ini. Artinya mereka lebih banyak mendengar tanpa banyak menanggapi. Itu yang pertama dari segi siswa. Mungkin dari segi yang lain, ya yang namanya kita menggunakan media Bu, mungkin faktornya dari faktor sinyal, faktor keadaan listrik gitu. Tapi berharap kita mudah-mudahan semuanya lancar sehingga kegiatan kita dalam supervisi nanti berjalan dengan baik. Oke, baik. Semoga dengan apa yang sudah Bapak rancang dan dengan prediksi-prediksi yang sudah Bapak ketahui sebelumnya dapat meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan nantinya. Ya, mudah-mudahan Bu ya. Dan supervisi Bapak berjalan lancar ya Pak ya? Insya Allah. Oke, baik. Kapan rencananya nanti Pak? Jam setengah 11 nanti. 11 hari ini juga ya? Oke. Semoga lancar ya Pak ya. Baik, saya cukupi untuk kegiatan praobservasi kita pada pagi hari ini. Saya terima kasih. Selamat pagi Pak. Sama-sama Bu. Oke. Cara berkomunikasi yang baik dan efektif. Nah, apakah ini pertanyaan Bapak tadi ya, yang Bapak berikan tadi, apakah selama ini kita telah berkomunikasi yang baik? Lumayan kan ya? Sudah cukup baik. Ada yang masih perlu diperbaiki. Wah, ini komunikasi tidak efektif, tidak boleh. Yang orang tahu ini tidak saja. Jadi dalam penggunaan bahasa dan komunikasi itu kita usahakan menggunakan bahasa yang positif ya. Misalnya apa contohnya? Kalian tidak boleh terlambat. Nanti bahasa positifnya apa? Kalian akan berlaku. Jangan sampai terlambat. Jadi kalian dapat waktu. Aku juga belum bedo. Gunakan bahasa yang positif, gunakan bahasa yang sopan, apalagi di ya dengan orang tua itu sangat yang kita dalam berbahasa. Nah, di dalam kehidupan kita belajar agama pun ada apa kata kan? Berarti mulai untuk menata ya. Ini komunikasi efektif ini yang paling. Yang mendatang siapa? Saya. Kalau saya itu mendatang itu boleh sedikit intrik, karena udah darah kudu, artinya boleh sedikit agak bebas. Boleh, mangga. Kalau jumpa itu, mesti siapa lagi? Mangga. Dalam. Mendaki. Dengan orang yang berdua, dengan kakak, paman, orang tua, guru, orang yang lebih tua dari kita. Kita gunakan bahasa yang lemah lembut. Menurut? Harus bahasa kasih sayang. Jadi kita cuma dia ada, dia mau benar. Itu aja kalau dia ada, dek mau pintu. Nanti kalau lebih dong. Ya, boleh dek. Nanti boleh ya. Nanti ya itu mau mama, boleh. Dek. Jangan melereng. Nah, kalau kalian belajar dengan orang-orang yang kita segani, ya, mama dengan semandung, rendah. Jadi orang-orang yang kita segani, yang dalam secara kultur budaya kita tidak bisa bebas berbicara dengan mereka. Salah satu contohnya orang semandung. Ini berbeda lagi ya. Bisa kakak punya suami, jawab suami kakak itu jangan bang. Yang teman darah. Seperti itu. Apa aja bang? Saya mau pergi ke rumah, bang. Bisa. Dokternya untuk pemberat Nah, apa lagi makna acara nampil tadi? Nanti disayangi, sama-sama sarangi, dan dihormati.
kalimat yang sederhana dan sopan. Apa artinya? Jangan kita menggunakan kata-kata yang rumit. Jadi bapak kombinasi mari kita cari shopping tentang kasus yang tidak akan diidentifikasi tentang kejadian yang telah terlaksana pada tanggal 12 Juli 2019. Kan rumit ini kan? Ini ada yang mari kita lihat, kita amati, kita analisa kejadian ini. Betul kan? Nah, oke, dari cerita kita tadi, siapa yang punya pengalaman tentang berkomunikasi yang salah pengertian? Ayo, tangan. Pernah berkomunikasi itu? Pernah, ayo, coba tangan yang lain. Ada? Siapa yang menganggap pendapat tidak pernah? Atau pengalaman kalian berkomunikasi yang berkesan? Pernah? Lupa? Pernahkah kalian berantem gara-gara salah komunikasi? Nah, ayo coba ceritakan. Siapa? Ayo angkat tangan. Angkat tangan? Siapa? Tadi bilang pernah? Siapa tadi yang bilang pernah? Siapa? Ayo Eva. Kan pernah berantem gara-gara salah komunikasi. Coba ceritakan di Bapak bagaimana pengalamannya. Iya, nggak apa-apa. Ya, ya kan, saya waktu itu pernah begini sehingga salah paham kan bisa kita apa kan? Ya. Terus? Oh gitu. Jadi di situ timbul perselisihan. Itu kenapa terjadi demikian? Karena dia yang bilang kalau mau ikut lain kan, tapi nggak tahu apa yang dijabatannya mau ikut apa. Nah, yang tadi pesan, ide, gagasan dalam komunikasi efektif itu tidak sampai. Nah, itu makanya kita tidak terus dia mau ikut semua KPK aku kan tidak suka. Yang nggak tahu. Oh gitu. Jadi di situ timbul perselisihan. Itu kenapa terjadi demikian? Karena dia yang bilang kalau mau ikut lain kan, tapi nggak tahu apa yang dijabatannya mau ikut apa. Nah, yang tadi pesan, ide, gagasan dalam komunikasi efektif itu tidak sampai. Nah, itu makanya kita tidak nangkap komunikasi itu sehingga timbul kesalahpahaman. Oke? Oke, kita lanjutkan. Ini sedikit lagi. Nah, ini kita lihat, kalian perhatikan ya, dan lihat nanti di mana posisi kalian. Apalagi ngerasain sama komunikasi, baik berpendapat ataupun menerima pendapat. Nah, di video kedua ini kita akan bahas tentang komunikasi yang efektif. Simak yuk.
secara tidak langsung dirasakan atau membuat rasa budaya dan kesan. Mereka mengatakan iya, padahal memang tidak. Tuh, yang benar yang mana sih? Akhirnya asapnya. Buku ini menyatakan pikiran dan perasaan serta ide secara jelas. Serta memihak orang lain. Mereka memilih diri yang sehat, kontrol dan aktif ketika mendengarkan orang lain. Nah, jadi menurutku mana yang bagus? Ya, jadilah asertif. Dengan begitu, komunikasimu akan lebih baik. Oke, dari kehidupan kita sehari-hari, kira kamu kehidupan di sisi mana? Pasif, destruktif, luar biasa. Yang lain, kira di sisi mana? Agresif, pasif. Nah, ini harus berubah ya. Kita mulai bergantung berubah menjadi yang pasif dan yang agresif, menjadi komunikasi yang baik, menjadi orang yang asertif dalam berkomunikasi. Oke, untuk hari ini bisa kita pahami hari ini. Oke, baiklah. Dari kegiatan kita hari ini, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari materi yang telah kita lihat tadi? Ya, silakan ya. Kita harus lebih memperbaiki kita terus. Yang lain? Ya. Ya, ulangi. Kita memahami berbagai macam jenis komunikasi dan kita berusaha untuk di posisi asertif. Oke, bagus. Nah, jadi ada yang tidak kalian pahami? Tidak ada? Tidak. Jadi baiklah, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Kita simpulkan kegiatan tadi dan kalian telah memahami apa itu komunikasi yang efektif. Berharap kedepannya kita dapat belajar komunikasi yang efektif ini dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, di masyarakat, dengan orang tua di rumah, dengan di rumah, dengan di rumah. Oke? Bisa kita pahami? Mereka yang bersenang, kita cukupkan untuk pada ini. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak M. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Oke, setelah Pak M ya, kemarin saya sudah melakukan supervisi ya bersama Pak M di kelas 12F9 ya Pak ya. Sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan pasca observasi yang dimana langsung didampingi oleh pada saksi kita yang seperti teman-teman. Nah, Pak M begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak untuk mengevaluasi sejauh mana kira-kira pelaksanaan dalam ini. Yang pertama Pak M, terkait dengan tantangan, apa kira-kira Bapak rasakan tantangan ketika berkompetisi serta bagaimana cara Bapak mengatasinya? Yang pertama adalah kita ajak mereka untuk berdiskusi, untuk berbicara, ternyata mereka bisa. Nah, jadi alhamdulillah hambatan-hambatan yang kita hadapi itu bisa kita minimalkan, walaupun masih ada hal kecil yang membuat kita sambung atau tidak. Ya alhamdulillah. Benar sih Pak, wajar sih sebetulnya kalau kita merasa nanti itu akan ada hambatan-hambatan atau tantangan. Cuman kan dalam prosesnya kemarin saya lihat dapat
coba minimalisir dan ternyata apa ya lancar-lancar saja kemarin itu Pak, alhamdulillah ya Pak ya. Kemudian Pak, coba ceritakan bagaimana perasaan Bapak ketika distribusi menggunakan metode PT kemarin. Ya namanya kita mencoba hal yang baru, yang pertama khawatir ya, khawatir apakah kita akan bisa atau tidak. Tapi rasa khawatir kita itu akhirnya berubah menjadi aksi. Kenapa? Selama ini kita melakukan prediksi dengan berbagai macam kegiatan, tapi alhamdulillah dengan metode coaching ini, saya pikir ini satu hal yang bagus. Tinggal kita melakukan ragu, jadi persiapannya gerak itu jelas. Jadi dari perasaan ragu, khawatir berubah menjadi rasa senang, dan harapan kita ya hari ini bisa kita lakukan Itu harapan kita semua ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak ya, dari pelaksanaan kemarin itu kira-kira gagasan apa dan pengembangan pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan kemarin? Untuk pembelajarannya, saya pikir ini satu metode baru yang sangat efektif ya. Cuma kenapa? Kita di sini beban. Artinya kita melaksanakan kegiatan di samping itu sambil ya ini kita menjadi metode kembali di kita baru dalam pelaksanaan kegiatan kita. Cuma selama ini dari bunyinya saja ini kita ngomong supervisi, itu udah berbeda dari kita kan. Grup bilang saya Pak ya. Jadi dengan metode coaching ini kita asalnya hanya sekedar sharing dan saling berbagi. Jadi gagasan-gagasan ke depannya kalau perlu nanti ini penerapannya akan kita tersimulasikan di sekolah sehingga tidak hanya kita yang melakukan tapi menerapkan ini untuk setiap kegiatan produksi yang dilakukan. Nah, kemarin kan Bapak kalau saat menggunakan pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Ya. Sudah dapat terlaksana dengan baik lah yang Pak Salim. Walaupun ini jujur ya, dalam kegiatan lain pun sewaktu kita masih berbicara tentang kegiatan pada itu satu benar-benar beda. Jadi kami bingung. Sebab di BK itu kita kan lebih banyak pelayanan. Pelayanan. Jadi agak sulit kita menerapkan metode diferensiasi ini. Tapi kalau sulit masih bisa kita selipkan, terutama dari kita lihat dari segi kesiapan melayani anak. Kesiapan melayani itu kita untuk lain saja. Makanya kemarin saya mengakomodasi semua anak anak dengan pulau, alumni dan teman-teman cantik kemarin. Jadi banyaknya masih bisa kita terapkan walaupun pembelajaran di BK itu hanya sebuah layanan dunia dan teknik, tidak seperti penguasaan materi pelajaran di mata pelajaran. Jadi banyaknya bisa kita mengenai diferensiasi, termasuk juga tentang kita sosial. Bisa kita dapat difasilitasi lah ya Pak kemarin Pak ya. Walaupun kebanyakan selama ini kita tahu bahasanya BK itu layanan berkelompok, layanan perseorangan. Tapi alhamdulillah dapat Bapak fasilitasi mereka bagaimana gaya belajarnya kinestetik, bagaimana yang visual dan audiovisual. Nah Pak, terakhir nih pertanyaan dari saya Pak, apa harapan yang akan Bapak terapkan, harapan Bapak yang akan Bapak terapkan dalam sekarang dan kedepannya setelah supervisi ini? Untuk jangka panjang untuk sekarang ya Bu ya. Sekarang ini yang jelas kita melakukan pembelajaran baru. Ini loh berbisnis dengan coaching, ternyata asik loh, ternyata menyenangkan loh, kan begitu. Jadi ini harus kita ikhlaskan. Kita ikhlaskan minimal yang awal kita dulu. Ya soalnya nanti kalau kita jadi supervisor kita akan lakukan seperti ini. Kemudian ke depannya nanti kita akan berupaya di sekolah bagaimana metode coaching ini dilaksanakan dalam kegiatan supervisi yang akan dilakukan di setiap tahun. Sebab kenapa? Mendengar supervisi ini suatu ngomong yang dilakukan bagi kita guru. Ya apalagi bagi guru kita yang masih pemula gitu kan. Karena kita banyak yang belum pemula dari sini. Jadi mendengar supervisi ini, siapa yang supervisi? Bapak itu ibu itu, mereka sudah langsung down. Tapi dengan diberikan pola observasi seperti yang dilakukan kemarin, setidaknya mendengarkan pikiran kita. Ternyata tidak sulit kok. Ternyata
udah loh, ternyata menyenangkan loh kan gitu. Jadi harapan ke depannya, memang kalau dapat setiap pelaksanaan kita harus berpikir setelah dan melakukan. Jadi Bapak M berusaha untuk mengimbaskannya ya, agar ilmu ini tidak di kita saja terpakai, tapi di semua para supervisor, agar nantinya observer itu tidak masa tanggung lagi ya Pak ya. Siapa lagi mungkin saya akan mempengaruhi ke sekolah. Mengajak atau mengalami atau kalau perlu ya kalau kita paksakan juga kita tapi insya Allah kita sendiri mau. Baiklah Pak M, kita akhiri aja pas observasi pada sore hari ini. Terima kasih atas waktu Bapak dan terima kasih atas perhatian juga. Saya selaku supervisor pun juga melihat bagaimana Bapak melaksanakan dengan baik kegiatan supervisi kita kemarin. Oke, terima kasih Bapak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum.